Halo Raja FM, balik lagi bersama saya Calvin di Raja Jam Insight. Hari ini saya akan membahas suatu topik yang banyak diperbincangkan sama orang-orang, perihal jam vintage. Jadi sebenarnya jam vintage itu hobi mahal atau investasi jangka panjang sih? Kalau boleh jujur, begitu masuk ke dunia jam tangan vintage, kita kan pada bingung ya, kayak kok bisa sih jam setua itu tapi harganya semahal itu? Tapi banyak juga nih yang bilang kalau ini tuh bukan sekedar pengeluaran ya, tapi bisa jadi investasi. Nah, apakah benar? Yuk kita bahas tuntas. Mari kita akui dulu kalau jam tangan vintage itu dibilang hobi mahal. Ada benernya sih, tapi apa sih kira-kira yang bikin hobi ini dibilang hobi mahal? Pertama, harga beli awal. Nah, jam tangan dulu itu banyak juga yang model-model klasik, limited edition. Jadi dari harga retailnya mereka pun sudah mahal. Contohnya seperti Submariner vintage tahun 60-an atau Omega Speedmaster yang vintage. Harga retailnya itu dari awal tuh emang udah bukan harga kaleng-kaleng nih guys. Kedua, biaya servis dan restorasi dari jam tangan. Nah, jam tangan vintage ini ibaratnya kayak mobil klasik nih. Jadi dia perlu diservis rutin oleh watchmaker yang spesialis, penggantian spare part yang susah dicari, apalagi untuk jam-jam yang kondisinya kurang prima, itu diperlukan restorasi juga. Nah, hal-hal yang tidak terduga ini nih, yang biasanya bisa membuat kantong lumayan kaget. Yang ketiga, pemburuan dan koleksi. Proses untuk mendapatkan jam tangan vintage itu juga bisa tergolong mahal loh. Dalam artian karena kalian harus membuang waktu, perlu koneksi juga, belum juga jarak yang harus kalian tempuh untuk mendapatkan jam tangan yang kalian inginkan. Bisa jadi jam tangan ada di luar kota atau bahkan di luar negeri. Nah, sekarang mari kita bahas jam tangan vintage ini dari sisi investasi. Apakah benar jam tangan vintage itu bisa menjadi sarana investasi? Jawabannya adalah iya, tapi ada beberapa faktor nih yang bisa mempengaruhi jam tangan vintage itu kalau bisa menjadi sebuah investasi. Kedua, kondisi. Kondisi itu dalam arti originalitas jam tangan vintage ini itu sangat penting dalam penilaian sebuah jam tangannya itu sendiri. Kalau jam tangan vintage itu ibaratnya banyak part-part yang sudah tidak original, tentunya secara harga itu akan jatuh juga turun. Nah, makanya penting juga nih kalau kalian mau jam tangan vintage, dia itu harus 100% original dengan kondisi yang baik. Yang ketiga, brand dan model yang ikonik. Rolex Submariner, Omega Speedmaster, Patek Philippe Nautilus, Audemars Piguet Royal Oak, dan brand-brand lainnya itu sangat berpengaruh di kenaikan harga jam tangan yang kalian miliki. Karena tergantung model dan tergantung brand, itu harga akan bergerak sesuai permintaan pasar yang ada di dunia ini. Jadi semakin diminati jam tersebut di kalangan banyak orang, maka tentunya harga jam tangan vintage itu juga akan naik. Di Raja Jam sendiri, kita memiliki beberapa model jam vintage dari brand Rolex. Nah, yang paling terkenal ini kita ada Rolex Submariner, masih 5 digit dengan nomor referensi 16610. Ada juga yang lebih terkenal ini, pertama kali ketika Rolex membuat Submariner dengan bezel warna hijau dengan julukan Kermit. Nah, nomor referensi 16610 LV. Ada juga kita GMT Master Two-Tone Yellow Gold Black Dial. Nah, yang bikin unik, selain ini udah nyambung ya yellow gold sampai bakal-bakalnya, di sini karena ini jam GMT Master yang vintage, dia jarum GMT-nya itu berwarna gold. Jadi perpaduan gold dengan two-tone yellow gold pada keseluruhan jam ini sangat cocok nih. Ada juga dari tipe Datejust, kita punya Datejust 5 digit dengan nomor reference 16233. Nah, ada yang dial champagne, ada yang dial cream computer. Ditambah lagi ada 2 jam ladies. Jadi kalau yang suka vintage tapi kalian pengen jam cewek, kita juga ada. Dengan nomor referensi 69173, kita ada dengan dial warna hitam dan dial warna kuning juga. Nah, buat kalian yang lagi nyari jam vintage dengan kondisi yang baik, tentunya 100% partnya itu original. Kalian bisa book appointment nih di Raja Jam. Jadi, apakah jam tangan vintage itu hobi mahal atau investasi? Jawabannya adalah dua-duanya.
Iya, dia itu hobi mahal karena kalau kalian tanpa berpikir panjang, asal-asal beli jam, mau koleksi segala jenis jam tanpa menggunakan riset yang panjang, itu kalian akan membakar uang sangat banyak di situ. Tapi, jam tangan vintage itu juga bisa menjadi sarana investasi kalau kalian benar-benar memilih jam tangan yang banyak diminati orang-orang dan tentunya harus ditahan selama jangka panjang. Contohnya, kayak jam Rolex saja, pada tahun 90-an itu Datejust itu kisarannya harga sekitar 2.000 sampai 5.000 USD. Sedangkan hari ini jam yang sama itu bisa trading around 5.000 sampai 10.000 USD. Intinya, jangan beli jam tangan vintage hanya karena keren atau gengsi. Pelajari sejarahnya, pahami mekanismenya, dan kenali kondisinya. Nah, jam tangan yang dibeli menggunakan passion dan riset yang mendalam bukan cuma bisa menjadi teman pergelangan tangan kalian, melainkan bisa juga menjadi sarana investasi yang nilainya akan terus berkembang di masa depan. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian tim hobi mahal atau tim investasi jangka panjang? Share pendapat dan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel Raya Jam. Thank you and see you on the next RJ Insight.